Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Just Speak English Club YouTube channel. Today, we are diving into the world of English grammar to explore, yaitu noun clause ya. Jadi in this video, kita akan belajar tentang noun clause. Pengertiannya apa, kemudian bagaimana membuat noun clause, dan tentu saja nanti kita akan belajar juga contoh-contoh kalimatnya. Oke guys, so grab a notebook, get comfortable, and let's jump into the world of noun clause ya. But don't forget to hit the like button and subscribe for more grammar tips and language insights. Oke? Let's get started. Tapi teman-teman ya, disclaimer dulu ya. Jadi noun clause ini sebenarnya adalah materi grammar tingkat lanjut ya. Cukup rumit dan complicated ya. Saya sih berharap sebenarnya teman-teman sebelum belajar ini, teman-teman itu udah sedikit banyak deh belajar mengenal basic grammar. Tapi tenang, aku bakal coba jelaskan sesederhana mungkin untuk teman-teman semua. Oke. Noun clause ya sebenarnya adalah dependent clause ya, atau kalimat yang nggak bisa berdiri sendiri ya. Dikarenakan struktur kalimatnya nanti dia beralih fungsi menjadi noun. Oke. Noun clause ini juga teman-teman bisa pahami sebagai klausa atau kalimat yang dimasukkan atau diselipkan ke dalam kalimat atau klausa utama. Oke, bingung kan? Oke. Sederhananya kayak gini nih, aku coba buat sederhana. Jadi ada kalimat ya atau klausa, tapi dia fungsinya bukan sebagai kalimat, tapi dia fungsinya menjadi noun. Oke. Nah, karena ia berubah fungsi menjadi noun, berarti ya layaknya sebuah noun ya teman-teman. Dia ini berfungsi sebagai subjek nantinya ya. Kemudian nanti fungsinya sebagai objek kalau dia di akhir kalimat dan lain-lain ya. Ada lagi object preposition dan seterusnya. Nah, oke. Kalau misalkan teman-teman masih bingung juga, coba perhatikan kalimat berikut ini. Saya tahu itu. Nah, kalimat ini ya, teman-teman pasti udah sadar ya, dan udah tahu kalau saya ini berfungsi sebagai subjek. Kemudian tahu itu adalah sebuah predikat. Kemudian objeknya apa? Yes, objeknya adalah itu, gitu ya. Saya tahu itu. Oke. Tapi sayangnya kalimat tersebut mungkin masih membingungkan dari beberapa orang ya, karena sebenarnya yang dia tahu itu apa? Karena dia cuma bilang aku tahu itu gitu ya. Mengacu pada apa sih kata itu? Apa sih yang dia tahu? Nah, teman-teman, noun clause ini ya sebenarnya muncul sebagai penjelas ya. Dia menjelaskan, menjadi penjelas informasi dari pembicara. Bayangkan kata itu misalkan kita ganti dengan klausa seperti ini ya. Jadi kalimatnya akan kita ganti jadi saya tahu apa rahasiamu. Jadi kata itu diganti dengan kata apa rahasiamu. Sekarang kalimatnya lebih lengkap dan lebih panjang ya kan? Menariknya, apa rahasiamu ini pada kalimat tersebut berubah fungsi ya, tidak menjadi kalimat lagi karena dia dimasukkan ke dalam kalimat saya tahu, maka dia ini beralih fungsi sebagai objek ya kan. Nah, yang jadi objek itu kan nggak mungkin kata lain, yang bisa menjadi objek itu hanya kata benda gitu ya. Jadi apa rahasiamu ini adalah yang dinamakan dengan noun clause ke dalam bahasa Inggris, yaitu sebuah klausa yang dialih fungsikan menjadi sebuah noun. Jadi noun clause itu adalah kalimat yang dimasukkan ke dalam kalimat lainnya. Itu aja sih simpelnya gitu ya. Oke, bagaimana sih cara ngebentuk sebuah noun clause itu? Gitu ya. Oke, sebelum kita ngebahas bagaimana noun clause itu terbentuk, aku mau ajak teman-teman dulu untuk memahami bahwa noun clause itu biasanya terbentuk diawali oleh noun clause marker ya. Biasanya dia itu ada penanda noun clause-nya. Apa saja penanda noun clause-nya? Yang pertama biasanya berbentuk question words. Teman-teman udah tahu ya, question word itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman bilangnya 5W plus 1H gitu ya. Kemudian nanti ada kata penanda clause-nya adalah if atau whether, kemudian yang ketiga adalah that. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang question words atau kata tanya gitu ya. Seperti yang kita tahu ya, teman-teman pasti udah tahu ini, bahwa question word maksud saya meliputi ada kata what, why, when, who, where, dan how. Tapi sebenarnya nggak terbatas cuman pada kata-kata tersebut ya. Teman-teman nanti akan menemukan kata whoever, whatever, whichever, wherever, whose, whom, whomever juga ya, termasuk dalam question word itu gitu ya. Oke, bagaimana cara ngebentuk polanya ketika dia dimasukkan ke dalam sebuah kalimat lainnya? Jadi kalau misalkan teman-teman biasanya kan kalau membentuk kalimat tanya itu ya, biasanya kan dari kata question word, kemudian diikuti dengan auxiliary ya kan, kemudian baru subjek, kemudian diikuti dengan predikat gitu kan ya. Nah, kalau dia udah dimasukkan ke dalam sebuah noun clause, maka pola kalimatnya itu nggak berbentuk kalimat tanya lagi, tetapi dia langsung dari question words, kemudian ditambah dengan subjek, kemudian nanti langsung ditambah dengan kata kerja. Jadi question word-nya langsung ketemu dengan subjek, nggak diikuti dengan kata bantu dulu ya. Oke, contoh nih, aku punya kalimat I forget what I will buy. Aku lupa apa yang akan saya beli gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat
di sini I adalah subjek, forget itu adalah sebuah predikat. Nah, what I will buy ini adalah sebuah objek berbentuk noun clause gitu ya. Untuk berbentuk noun clause, dan polanya adalah setelah what diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb gitu ya, will buy gitu ya. Terus kalau misalkan aku bikinnya kayak gini, benar atau salah Kak? I forget what will I buy. Salah nggak? Ya salah gitu ya. Kenapa salah? Karena what will I buy itu adalah kalimat tanya sendirian atau disebut dengan independent clause yang berdiri sendiri. Kalau misalkan nggak ada kata I forget-nya, maka teman-teman harus bikinnya memang what will I buy. Tapi kalau dia udah dimasukin ke dalam sebuah kalimat lainnya, maka dia harus teman-teman ubah menjadi subjeknya duluan sebelum diikuti dengan auxiliary. Jadinya adalah I forget what I will buy. Jangan bilang I forget what will I buy gitu ya. Oke, next. I cannot remember what her name is. Ya, aku tuh lupa gitu ya. Aku nggak bisa ingat namanya siapa gitu ya. Namanya siapa tuh aku lupa gitu. Teman-teman nggak boleh bilangnya I cannot remember what is her name. Maka kalau misalkan kalimat seperti itu jadi salah gitu ya. Karena tidak bisa memasukkan kalimat independen ke dalam kalimat lainnya. What is her name itu adalah independen atau berdiri sendiri gitu ya. Kemudian contoh berikutnya adalah what they are talking about is confusing. Nah, kebetulan noun clause-nya ada di bagian subjek nih. What they are talking about is confusing. Apa yang mereka obrolin itu masih ngebingungin gitu ya. Jadi subjeknya adalah what they are talking about gitu ya. Next, teman-teman juga kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman juga akan menemukan pola question word itu nggak ketemu dengan subjek, tetapi diringkas sama dia. Diringkas menjadi langsung ketemu dengan to verb 1. Jadi question word ditambah to verb 1. Kayak mana contohnya? Lihat nih ya. Bisa dimodifikasi seperti itu ya. I forget what to buy gitu ya. Aku lupa what to buy gitu ya. I forget, I-nya subjek, forget itu adalah predikat, what to buy-nya adalah sebuah objek berbentuk noun clause tapi dimodifikasi. Jadi question word langsung ketemu dengan to verb 1, what to buy. Atau contoh berikutnya, I cannot decide where to go next week. Aku tuh nggak bisa memastikan atau menentukan kemana mau pergi minggu depan gitu ya. Lebih singkat ya. Oke, bentuk yang kedua adalah penggunaan kata if atau whether. Nah, if atau whether ini biasanya muncul berasal dari kalimat yes no questions. Teman-teman masih ingat ya kalimat yes no questions? Yes, kalimat yes no questions itu adalah kalimat yang jawabannya ya dan tidak dalam bahasa Inggris. Biasanya ada kata apakah di situ ya. Ya. Biasanya diartikan sebagai apakah ya kan di dalamnya. Nah, ketika kalau dia berdiri sendiri, misalkan mungkin teman-teman akan bisa melihat are you okay gitu ya. Are you okay? Itu kan kalimat tanya yes no questions ya. Apakah kamu baik-baik saja? Nah, ketika diubah menjadi noun clause, nanti kalian nggak akan menemukan hal-hal seperti itu lagi. Kata apakahnya diganti dengan kata if atau whether. Pola kalimatnya adalah if, kemudian atau whether ditambah dengan subjek ditambah dengan verb ya. Gitu ya. Atau misalkan bisa juga sih dimodifikasi jadi if, whether ditambah dengan to verb 1 sama kayak yang pertama tadi. Contoh aja nih biar cepet. Misalkan aku punya dua kalimat seperti ini. Can you help me? Kemudian yang kedua adalah I want to know. Kalau misalkan digabungkan jadi satu, aku pengen tahu apakah kamu bisa ngebantuku. Nah, teman-teman bikinnya adalah I want to know, can you help me? Itu nggak bisa ya, nggak boleh ya, karena dia tidak boleh memasukkan, ingat tadi nggak boleh memasukkan independent clause ke dalam kalimat lainnya. Maka dia harus diubah dulu menjadi dependent. Caranya gimana? Maka caranya diubah menjadi noun clause polanya. Jadi kata apakahnya diganti dengan kata if atau whether. Jadinya kalimat ini adalah I want to know if whether you can help me gitu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku. Nggak boleh teman-teman bilang I want to know can you help me gitu, nggak boleh ya. Kemudian berikutnya I don't care if you love me or not. Aku tuh nggak peduli ya apakah kamu suka aku atau enggak gitu. Kejem banget nih ya. Aku nggak peduli kamu suka aku atau enggak gitu ya. Kamu lihat deh teman-teman ya, setelah if atau whether diikuti dengan subjek you, kemudian diikuti dengan predikat gitu ya. Dan if whether you love me or not itu adalah sebuah objek ya. Berikutnya, I cannot decide if whether to buy or a bag or a pair of shoes. Aku tuh nggak bisa menentukan apakah mau beli tas atau beli sepasang sepatu, katanya gitu. Nah, ini adalah bentuk modifikasi ya. Jadi setelah if atau whether diikuti dengan to verb 1 seperti yang tadi aku bilang gitu ya. Nah, yang terakhir, noun clause itu biasanya berbentuk that ya, artinya adalah bahwa gitu ya. Artinya bahwa biasanya pola kalimatnya adalah that ditambah dengan subjek ditambah dengan verb gitu ya. Diikuti dengan kata-kata lainnya yang ngebantuin. Contoh sederhananya kayak gini. I can see that you understand my opinion gitu. Aku bisa lihat kalau ya, jadi artinya adalah bahwa atau kalau ya. Kalau kamu paham pendapatku gitu ya. Jadi that you understand my opinion itu adalah sebuah objek, itu adalah sebuah noun clause bentuknya. Kemudian yang nomor 2,
Teman-teman bisa juga letakkan di awal kalimat ya, that he will leave makes me sad. Bahwa dia itu mau pergi bikin aku sedih, katanya gitu. Jadi that he will leave itu adalah sebuah subjek, predikatnya adalah makes, kemudian me object gitu ya. Oke, jadi that he will leave itu adalah sebuah subjek berbentuk noun clause yang ada kata that-nya. Kemudian yang terakhir deh aku kasih contoh. He didn't know that I love him. Dia tuh nggak tahu kalau aku suka sama dia, kayak gitu, rahasia gitu ya. He didn't know that I love him. Coba objeknya yang mana guys? Yap, ya objeknya adalah yang that I love him gitu ya. He didn't know it, he-nya subjek, didn't know itu adalah sebuah predikat. Oke, kalau udah paham tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuknya, sekarang aku mau ngebahas dulu tentang fungsi dari noun clause itu sendiri ya. Tadi udah aku bilang sih di awal sebenarnya fungsi noun clause itu adalah sama persis fungsinya dengan kata benda gitu ya. Jadi dia tuh kayak noun lah ya. Dia itu bisa berposisi sebagai atau berfungsi sebagai subjek, kemudian nanti dia juga berfungsi atau berfungsi sebagai objek, dan juga nanti kalau dia noun itu biasanya fungsinya juga sebagai object of preposition gitu ya. Sekarang aku bahas satu-satu gimana kalau kita lihat subjek itu sebagai noun clause-nya sebagai subjek ya. Kalau dia berfungsi sebagai subjek gimana? Oke, subjek noun clause itu adalah noun clause yang bertindak sebagai subjek dalam kalimat ya. Meski perannya sebagai subjek, tetap saja noun clause ini dimasukkan ke dalam dependent clause ya. Oke, jadi dia ini biasanya kalau namanya subjek ya di awal kalimat. Contoh nih, what he did yesterday was embarrassing. Apa yang dia lakukan kemarin memalukan ya. Nah, what he did yesterday itu adalah sebuah subjek ya. Oke. Berikutnya, whoever win the game tonight will get a big prize. Siapapun yang memenangkan pertandingan malam ini akan mendapatkan hadiah yang besar, katanya gitu. Nah, whoever win the game tonight itu adalah sebuah subjek. Will get-nya adalah sebuah predikat, gitu ya. Kemudian berikutnya ada whether or not he come to the meeting doesn't matter, gitu ya. Iya, apakah dia mau datang, apakah dia nggak datang gitu ke pertemuan, nggak penting, katanya gitu. Orang ini nggak penting gitu, mau datang atau nggak, bodo amat gitu ya. Oke. Next, that he hates me so much makes me cry. Bahwa dia itu benci banget sama aku, bikin aku sedih, katanya gitu. Ya jangan dong ya benci banget. Jadi that he hates me so much ini adalah sebuah subjek berbentuk noun clause. Oke, next kita akan bahas kalau dia ini sebagai objek ya. Kebalikan dari subjek noun clause, katanya objek ini dia bertindak sebagai objek dalam sebuah kalimat. Biasanya tanda bahwa sebuah noun clause itu berjenis objek letaknya itu ada di bagian depan gitu ya, depan kalimat maksudnya ya. Oh, ini depan apa belakang ya? Pokoknya di awal-awal kalimat deh gitu ya. Oke. Contoh, he didn't tell me why he was late. He didn't tell me why he was late. Dia nggak kasih tahu ke aku kenapa dia terlambat gitu. Nah, why he was late-nya itu adalah sebuah objek gitu ya. She doesn't care if atau whether we will break up. Dia tuh nggak peduli apakah kami akan putus atau tidak gitu ya. Jadi if whether we will break up itu adalah sebuah kata benda yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. I don't know that you like me that much. Aku tuh nggak tahu kalau kamu itu suka aku banget gitu ya. Jadi that you like me that much itu adalah sebuah objek. Next, yang terakhir adalah objek preposition ya. Pada fungsi ini biasanya dia ini muncul setelah preposisi. Teman-teman tentu ya masih ingat dengan preposisi atau kata depan. Ya, itu adalah basic ya, belajar tentang part of speech ya. Salah satunya adalah preposition. Ada kata in, for, about, dan lain-lain ya. Kita lihat nih, I'm not interested in what she was talking about. Nah, teman-teman coba perhatikan kira-kira preposisinya yang mana ya? Ada yang tahu? Yes. Ya, preposisinya itu ada pada kata in ya di situ ya, in ya. Jadi ada kata I'm not interested in. In itu adalah preposisi. Nah, teman-teman tentu udah pernah belajar preposisi. Setiap kali muncul preposisi, setelahnya itu pasti diikuti kata benda ya kan ya. Jadi in itu pasti ada kata benda setelahnya gitu ya. Nah, sekarang dia nggak kata benda normal, maksudnya dia dimunculkan noun clause tapi fungsinya sebagai kata benda. Jadinya I'm not interested in what she was talking about. Aku tuh nggak tertarik ya dengan apa yang mereka obrolin, katanya gitu, apa yang dia obrolin gitu ya. What she was talking about itu adalah sebuah objek dari preposisi yang namanya in gitu ya. I'm sorry for what happened to you. Aku minta maaf atas apa yang terjadi pada kamu. Jadi what happened to you itu adalah sebuah objek dari kata preposisi for gitu ya. Berikutnya, we are talking about where to go next holiday. We are talking about where to go next holiday. About itu adalah sebuah preposisi, setelahnya harus diikuti dengan noun atau diikuti dengan noun clause. Kebetulan noun clause-nya adalah bentuk where to go next holiday. Kami ngobrolin tentang kemana akan pergi. Oke, well that's it. Oke, merasa kesulitan?
memahami non clause ya jangan jangan, kan udah dikupas tuntas pembahasannya tadi. Meski misalnya nggak 100% paham, tetapi teman-teman mungkin bisa terus tingkatkan sambil baca-baca di sumber-sumber lainnya. Siapa tahu penjelasan saya agak rumit dipahami, mungkin teman-teman bisa cari di sumber-sumber lainnya. Oke ya. Tapi satu hal yang pasti bahwa banyak orang jago bahasa Inggris itu biasanya karena dia sering menggunakannya gitu ya. Begitu juga belajar non clause. Non clause itu intinya adalah selalu menggunakannya dan latihan soal terus ya. Oke guys. Kalau misalkan teman-teman masih kesulitan juga, you may send me a question in comment section. See you. Bye.